Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullah ajmain. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid yang mubarak insyaallah untuk sama-sama melanjutkan kajian kita tentang Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil Hafidhahullah. Keduanya salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah bahas kaidah yang kedua yang berbunyi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata itu adalah baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu ternyata itu adalah jelek buat kalian. Ini kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, yaitu wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Keutamaan, kelebihan yang ada di antara kita, di antara kalian, jangan dilupakan. Ini adalah kaidah yang sangat penting terkait masalah akhlak, yang mana agama ini agama yang syumul, yang mencakup keseluruhan. Dan ayat ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 237 terkait masalah perceraian atau tolak. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan keutamaan yang ada di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Sebelum kita baca ini, yang namanya kaidah ini umum sifatnya. Jadi kita bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, dalam keluarga, kemudian dalam sebuah organisasi, dalam lembaga, kemudian dalam kegiatan apa saja, jangan melupakan kelebihan dan kemudian di antara kalian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah wa nisfu faradtum. Dan apabila kalian mentalak istri-istrinya sebelum kalian menyentuhnya, artinya sebelum bercampur dengan istrinya. Waqad faradtum lahunna fariidah, dan kalian telah menetapkan maharnya. Maka fanisfu ma faradtum, kalian memberikan mahar setengahnya, separuhnya ketika sudah kalian tetapkan, kemudian kalian ternyata mentolaknya dan kalian belum bersetubuh dengannya, maka separuh dari maharnya yang harus diberikan. Illa ayyafuna au ya'hualladzi biyadihi 'uqdatun nikah, kecuali kalau suami itu membebaskan. Artinya begini,
Ketika suami itu membebaskan, sudah, gak apa-apa, maharnya buat kamu semuanya. Yang sudah ditetapkan tadi misal 10 juta, sudah buat kamu semuanya. Ini gak masalah, boleh. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau dari pihak perempuan itu memaafkan, dari wali itu memaafkan tentang masalah ini. Sudah, kamu nggak usah bayar aja, ya, nggak usah bayar, bebas. Ini adalah bentuk yang dijelaskan dalam Al-Quran, saling memaafkan satu sama lain. Dari pihak suami atau istri memaafkan. Allah mengatakan, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memaafkan itu lebih mendekati ketakwaan. Kalian memberikan maaf kepada istri Anda atau mantan istri, itu adalah lebih mendekati kepada ketakwaan. Atau sebaliknya, si suami itu memberikan maaf atau memberikan kelonggaran, itulah lebih mendekatkan kepada takwa. Kemudian Allah mengatakan, wala tansaul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan keutamaan yang ada di antara kalian, kelebihan yang ada di antara kalian. Ini kaidahnya sifatnya umum, dan ini kaitannya dengan tolak. Wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Kalau ini dalam kaitannya dengan tolak, di mana suami itu suruh jangan melupakan tentang kelebihan-kelebihan istrinya atau mantan istrinya yang telah ditolaknya, atau istrinya jangan melupakan keutamaan atau kelebihan-kelebihan yang ada pada suaminya atau mantan suaminya. Ini saat tolak. Bagaimana kalau masih dalam keadaan bareng-bareng? Artinya masih keluarga satu rumah, kemudian belum cerai. Tentu lebih utama untuk mengingat ayat ini, jangan melupakan kelebihan di antara kalian. Karena suami punya kelebihan, istri juga punya kelebihan. Wa ma'ana al-qaidah bihdisar, makna kaidah secara ringkas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, anna Allah taala ya'muruhum min jam'atihim alaqah min aqdasil alaqat al-insaniyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka semuanya untuk menjadikan hubungan alaqah yang baik secara kemanusiaan. Wahya alaqah azwaj, yaitu masalah alaqah zaujiyah, hubungan kekeluargaan. Jangan dilupakan satu sama lain. Masing-masing punya kelebihan. Juga mereka tidak boleh melupakan, ya, meskipun mereka dalam keadaan terpisah. Mereka berpisah, tapi tetap jangan melupakan di antara mereka. Artinya kelebihan-kelebihan yang ada. Maka di sini katakan kaidahnya, wa hadhil qaidah ja'at ba'da dzalika at-tawjih bil 'afwi illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Kecuali dia memberikan maaf atau dari pihak istri memberikan maaf, ya. Ini merupakan kelebihan dan mendekatkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahasanya targhib, ya, kecintaan untuk memberikan maaf. Memberikan maaf kepada suami istri, ya, kepada seseorang juga. Karena sifatnya umum, wa anta'fu aqrabu littaqwa.
Kemudian dijelaskan di sini, wa ma anna nisyan amrun jibiliyun laisa biwus'il insan daf'uhu. Yang namanya lupa itu adalah sudah manusiawi. Ya. Kalau orang lupa kan biasa kan lupa ya. Kita kadang lupa biasa ya. Lupa. Itu amrun jibiliyun. Yang mana manusia tidak bisa terhindar dari rasa lupa ini. Hanya illa annal ayat al-karimah ja'at bitta'kid ala adamin nisyan. Hanya ayat ini mengingatkan, menguatkan agar tidak melupakan. Wala tansawul fadla bainakum. Wal murad huna al-ihmal wa qillatul i'tina. Maksudnya adalah di sini adalah dia menyepelekan, melupakan tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangannya atau yang lainnya. Adamul ihmal atau al-ihmal wa qillatul i'tina. Kemudian Allah mengatakan innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian perbuat. Ini sebagai alasan agar seseorang tidak meremehkan, ya, tidak meremehkan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada seseorang. Wa ta'ridun bi anna fil 'afwi mardatun lillah mardatullahi ta'ala wa huwa yaradalika minna hujjati alaihi. Kemudian memberikan maaf. Ketika orang itu tadi memberikan maaf kepada saudaranya atau kepada tadi yang ditolak, memberikan maaf, pasangannya saling memberikan maaf, ini karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan maafnya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Makanya innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Ini adalah terkait dengan masalah urusan zaujiyah. Masalah urusan kekeluargaan, artinya biar mereka tidak melupakan kelebihan satu sama lain. Di sini disebutkan, saya bacakan. Kami sebutkan bahwasanya di sana ya al-qur'anu dan waqaftu alaihi rubbama yakunu nadiran wa huwa li rajulin a'rifu syahsiyan. Syekh menjelaskan bahwasanya dia menceritakan, aku melihat sendiri, dan ini kejadian yang langka. Ada seseorang yang dia sudah mentolak istrinya. Dia mentolak istrinya. Yang mana istrinya membawa anaknya. Artinya ditolak, anaknya ikut istrinya. Kemudian orang ini sudah mentolak, tetapi orang itu atau istrinya diberikan tempat tinggal. Bahkan diberikan di tempat yang tinggi, di tingkat yang tinggi ini. Dia ada rumah tingkat, kemudian dia dikasih tempat yang di atas bersama anak-anaknya. Yang mana mereka tinggal, ya, istri ini di atas bersama anak-anaknya. Kemudian orang ini yang tadi dilihat oleh Syekh ini tinggal di daurul ardi, di bawah. Jadi ada dua tingkat, kemudian tingkat atas itu untuk istri yang sudah ditolak bersama anak-anaknya. Kemudian dia terima di bawah. Sudah kayak gitu,
sudah ditolak, padahal dia tetap memenuhi ya kebutuhan untuk teleponnya, kemudian kebutuhan untuk listriknya, kemudian dia memberikan nafkah pula kepada istri yang sudah ditolak. Kalau secara umum, kalau orang sudah dipegat, ditolak, kan was urusan teman ya, nggak ada urusan udah, nah urusan sendiri. Nah ini dia orang ini mengapa masih memperhatikan mantan istrinya yang anak-anak itu bersamanya. Subhanallah. Sampai-sampai kebanyakan manusia menyangka, atau orang-orang yang di sampingnya dari di masyarakat tersebut, mereka tidak mengetahui kalau istrinya tadi sudah ditolak. Jadi yang di sampingnya menyangka kalau wanita ini belum ditolak. Kenapa? Karena masih dicukupi kebutuhannya, kemudian anaknya masih bareng. Maka yang demikian ini, saya menyatakan, saya berpikir, subhanallah yang luar biasa. Orang yang seperti ini sebagai pelajaran buat kita, karena mengamalkan taujih ar-rabbani wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kelebihan yang ada di antara kalian. Jadi istri tadi punya kelebihan kan, suami punya kelebihan. Sebagai balas budi suami tadi kepada sang istri, meskipun sudah ditolaknya, dia memberikan perhatian, masih membantu anak-anaknya, masih membantu istrinya. Kalau anak-anaknya jelas dia punya tanggung jawab. Kalau anak-anaknya tanggung jawabnya suami jelas ya, dan binnya juga tetap bin daripada ayahnya. Maka ini ya, yang dijelaskan ini adalah merupakan contoh yang dia tidak meninggalkan begitu saja, artinya mengenang kebaikan yang ada pada istrinya, sehingga dia tetap memperbaiki dengan baik ya. Ini adalah contoh yang dibawakan oleh Syekh. Kemudian dikisahkan di sini yang kami pahami bahasanya ada qadi. Yang kedua adalah qadi, ada seorang hakim yang dia dikatakan di sini wa hadza namudzaj akhar lakin yuhkihi qadi al-qadiyya Syekh Ali At-Tantawi yaqul. Syekh Ali At-Tantawi berkata, qadiyatu hilah baina zawjaini tala amaduhu, di mana dia mengatasi suami istri yang punya masalah sudah lama. Kemudian akhirnya masing-masing itu mengadukan kepada hakim ini, mengadukan kepada hakim tentang kejelekan dalam bermuamalah, dan masing-masing menuntut haknya. Biasanya kalau orang mau cerai atau ini kan biasanya masing-masing menuntut haknya dan mengadukan tentang kejelekannya. Dan di sini si wanita itu ngerengek untuk minta ditolak kepada hakim ini. Kemudian si anak-anak bersama istri ini tanpa dinafkahi katanya. Ya. Walahat al-mar'ah yatlu bitolak wa yadummu al-aulad ilaiha dunan nafaqatin. Kemudian setelah dipelajari oleh seorang qadhi bahwasanya tidak ada jalan
untuk mendapatkan taufik di antara keduanya, ya, kecuali dia harus ditolaknya, ya. Akhirnya apa? Wa huna ja'altu al-kurha bihaqqil mawaddah warahmah. Karena tadi sudah diselesaikan, ternyata harus ditetapkan tolak. Akhirnya dia Syekh ini Qadhi ini menyebutkan tentang coba yang namanya tujuan daripada nikah. Sekarang maksudnya adalah untuk menciptakan mawaddah warahmah wal aulad. Jadi tujuan daripada nikah kan mendapatkan kasih sayang di antara keduanya, juga mengurusi anak-anaknya. Ya apa tidak Bapak Ibu? Namanya nikah kan tujuannya biar mawaddah warahmah. Dan ketika punya anak juga diperhatikan. Coba kamu perhatikan anaknya. Kemudian wa khatamtu biqauli wa la tansawul fadla bainakum. Kamu coba jangan lupakan kelebihan atau karunia di antara kalian. Oke lah kamu minta, kami sudah cerai, tapi ingat namanya nikah tujuannya dulu untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian coba perhatikan anak-anak kamu kalau dicerai, ya. Akhirnya kan kalau anak dicerai kan kasihan kan posisinya, bingung ikut bapak atau ikut ibu, terkadang kesini kadang ke situ. Coba dipikirkan, cobalah kamu jangan ini, tapi ingat kelebihan di antara kalian. Ternyata perkataan Syekh ini adalah mempunyai dampak yang pekat, asar yang kuat. Ucapan ini coba dipikirkan lagi lah, ya, jangan tergesa-gesa kamunya. Pikirkan anaknya, ingat kebaikan suamimu, kepada istri juga, kepada suami ingat kebaikan istrimu. Faidan az-zawju yaqul, maka si suami ini mengatakan, idza kana al-amru lil mawaddah warahmah wal aulad fa inni mutanasirun an kulli haqqin li 'alaiha. Kalau begitu, kalau memang namanya nikah tujuannya adalah untuk mendapatkan mawaddah warahmah dan juga ngurmat bocah-bocah, adahlah saya enggak jadi tolak. Artinya saya enggak akan menuntut hak-hak saya, udahlah. Ya, saya enggak akan menuntut hak-hak saya. Inni mutanasirun min kulli haqqin li 'alaiha. Musta'iddun lil infaqi ala abna'i madamu fi kifalatiha. Dan saya siap untuk memberikan infak, artinya menafkahi anak-anakku meskipun dia bersama istrinya. Jadi kan ya terkadang juga terjadi di masyarakat, ibu merumat anaknya, kemudian anaknya nggak dinafkahi oleh bapaknya. Terkadang ada, jadi ibunya merumat anak-anaknya, tapi bapaknya nggak memberikan nafkah kepada anaknya dan ibunya ini. Maka menuntut si wanita tersebut. Kemudian diingatkan oleh qadhi kepada sang suami ini akan kewajibannya dan hak daripada keluarga dan untuk memberikan anak-anaknya. Akhirnya dia tanazal, ya, mengundurkan diri, nggak jadi menuntut, dan dia berusaha memenuhi kewajibannya. Kemudian wajabatil mar'ah ala dzalika bi anna hiya aidan mutanasiratun lahu an muakhiri sadaqiha. Si wanita pun juga dia hanya mengundurkan diri, dia tidak menuntut haknya. Maka wa kana min asbabil hilah baina hadzai zawjaini anal mar'ah kullama ista'at min zawjiha hawalat ad-dhahab ila baiti ahliha wa yamanauha an tushiba mata'aha siwa matalbisuhu. Dan sebab permasalahannya ya di antara kedua pasangan ini, ketika seorang wanita dia berbuat jelek
ya, karena dijelekin oleh suaminya, dia berusaha pergi dari rumahnya. Kemudian dia berusaha pergi, dan kadang dia pergi hanya menggunakan baju saja. Walakin ma in sara inna hadin natijah hatta taghayyar hal. Wa qala rajul li zawjihi hadha miftahul bait fakhudhi minhu ma tuhin wa da'i ma tukrihin. Nah, sampai ketika seorang istri itu pergi, ketika marah dia pergi ingin ke rumahnya dan dia hanya memakai pakaiannya saja, sudah sekarang suaminya, udah ini kunci, sudah kamu silakan menggunakan rumah saya dan silakan ambil semua kamu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seharusnya seorang suami istri jangan melupakan di antara keduanya. Walaqad kana hadzal mawaqif atharuhu al-balih fi nafsi wa aktsaru ma rawani minhu tilka ad-dumuh allati darabuha kullun minhuma. Di mana permasalahan ini mempunyai asar yang sangat menyentuh pada jiwaku. Di mana ini meneteskan air mata ketika melihat kondisi seperti itu. Jadi saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain, ini maksudnya adalah yang kami tangkap dari kisah ini. Jadi agar suami istri memahami kelebihan satu sama lain, dan ketika berkeluarga dia tujuan tentunya untuk mawaddah warahmah. Ketika dia memahami kewajiban-kewajibannya, kemudian diingatkan akan kewajiban mengurusi anaknya, yang akhirnya tadi kembali untuk tanazul, ingin kembali sebagaimana keluarga yang lain. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga adalah kita perhatikan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan keutamaan, kelebihan atau jasa seseorang. Di mana di sini dikatakan wala naqifu qalilan 'inda mawqifi amalin fi siratin kana al-Qur'an khuluquhu la nara kaifa kana yutarjimul Qur'an amaliyan. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya Al-Qur'an, kemudian dia memberikan contoh dalam kehidupan kesehariannya. Bagaimana beliau? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah ke Taif, langsung diterima apa tidak? Ketika dakwah di Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berharap diterima, ya, malah dia sekitar 1 bulan dia tinggal di Taif, mengajak kepada penduduknya, walam yazid minhum illal adha. Dia tidak mendapatkan kecuali malah dilempari atau diganggu. Sudah berdakwah lama lumayan, tapi malah mendapatkan gangguan. Akhirnya dia pun pulang ke Mekah. Kemudian pulang ke Mekah, dia di situ mendapatkan pelindungan dari saudara yang namanya Mut'im bin Adi. Ya, dia mendapatkan pelindung dari Mut'im bin Adi ketika pulang ke Mekah. Bahkan di sini dikatakan Mut'im bin Adi memerintahkan anak-anaknya yang 4 untuk menggunakan senjatanya, dan setiap satu di antara anak itu berdiri di rukun Ka'bah. Ada 4 anak yang siap membelanya. Sampailah berita itu kepada orang Quraisy. Faqalu lahu antar rajul alladhi la tuhfaru dhimmatuka. Orang Quraisy mengatakan kepada
ya, kepada Muhammad. Faqalu anta rajulu, engkau adalah seorang laki-laki yang tidak akan dijaga. Dijaga apanya? Keamanannya. Maka saat itu Mut'im bin Adi ya membela Nabi Muhammad SAW saat orang-orang Quraisy dia tidak membelanya. Maka ketika Mut'im bin Adi yang ini masuk keadaan musyrik, ya, mati dalam keadaan musyrik, Nabi SAW tidak melupakan jasanya. Mut'im bin Adi meninggal tapi tidak melupakan jasanya. Jasanya Mut'im bin Adi. Maka ketika di sini fa arada ay yu'abbiru an imtinanihi yaqabul Mut'im bin Adi ay yakuna fi jiwarihi fi waqtin kanat Makkah kulluha illa nafar yasiran tiddan Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma intahat waswatu badrin qala. Ketika setelah perang Badar, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Nabi tidak menghilangkan jasanya Mut'im bin Adi ini, law kana al-Mut'im ibni Adi hayyan summa kallamani fi haula'i an-natna la taraktuhum lahu. Kalau seandainya Mut'im bin Adi itu hidup, kemudian dia bilang kepadaku tentang mereka yang pada ditawan ketika atas perang Badar, sungguh akan aku lepaskan mereka semuanya. La taraktuhum lahu. Ini maksudnya adalah balas budinya Nabi SAW kepada Mut'im bin Adi. Tidak melupakan jasanya Mut'im bin Adi. Wal ma'na law talaba minni tarkahum wa idlaqahum minal asir bighairi fida'in la fa'altu. Maksudnya adalah perkataan Nabi SAW, andaikan dia itu meminta kepadaku untuk melepaskan mereka para tawanan tanpa harus membayar fidya, ya, maka sungguh akan aku lakukan. Ini alasannya kenapa coba? Kenapa Nabi SAW sampai bersikap seperti itu? Kenapa? Karena balas budi, membalas budi, yaitu dia tidak melupakan kelebihan keutamaan dari Mut'im bin Adi ini. Dzalika mukafa'atan lahu ala fadlihi as-sabiq fi qabulil jiwar, itu berbagai balasan di mana dia telah membantu kami, menolong kami di saat kami sedang kerepotan, ya. Wassalawatullahi wassalamu ala muallimin nasi al-khair. Semoga salam dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kebaikan. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullahu ajmain. Ini diantara contoh bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan, tidak melupakan keutamaan yang ada, yang pernah berbuat baik kepada beliau. Nah, kita juga berusaha demikian. Kita dalam kehidupan bermasyarakat ini tetap yang sudah pernah berbuat baik kepada kita, teman kita, keluarga kita, itu jangan sampai kita melupakannya. Seperti orang tua kita atau guru-guru kita, semuanya. Maka ini mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansaul fadla bainakum. Kemudian di sini juga sebagai contoh, ini sebagai secara umum adalah dalam kehidupan bermasyarakat untuk tidak melupakan kelebihan, keutamaan di antara kita semuanya.
baik dalam masalah urusan keluarga atau karib kerabat, atau karena urusan perkawinan, atau karena pekerjaan, ya, pekerjaan. Ini yang sering terjadi di kehidupan kita, untuk kita gunakan kaidah ini. Kenapa? Kaidah ini mengingat kebaikan seseorang adalah untuk menjaga keharmonisan, menjaga kecintaan di antara kita. Gak usah jauh-jauh lah ya. Sekarang di Masjid Al-Iman ini, di Masjid Al-Iman ini kita tahu perjuangan bagaimana orang-orang terdahulu yang sudah memperjuangkan Al-Iman ini. Ada Ustaz Mudhafir rahimahullah rahmatan wasi'atan, ada Bapak Ibrahim, kemudian Bapak Selamat yang orang-orang terdahulu, kemudian Bapak siapa lagi yang mendahului kita? Ya, banyak ya. Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum, jangan kamu lupakan. Maka perlu kita terus ingat dan doakan, ya. Ini akan menumbuhkan kecintaan dan menjaga hak-hak mereka. Dan ada kaitannya hati, ya, kedekatan hati di antara kita semuanya. Sebaliknya, orang yang meninggalkan kaidah ini, menjauhkan dari kaidah ini, dia akan mendapatkan kebalikannya. Tidak ada kecintaan, kemudian adanya hanya gesekan-gesekan terus. Kenapa? Karena dia yang diingat adalah hanya kekurangannya, maka tidak sempatasnya. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafruq mu'min mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Tidaklah seorang suami itu membenci istrinya kalau dia benci kepada sesuatu, in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar, hendaknya dia ridho pada akhlak yang lain. Ini. Jadi di antara bentuk kaidah ini adalah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, termasuk dalam lembaga, termasuk dalam pekerjaan. Ya, di sini termasuk dalam pekerjaan. Ini enggak, kalau kita melihat kelebihannya, coba yang masjid ini, yang membersihkan masjid ini, ya kalau enggak ada yang membersihkan, dia jadi kotor kan? Subhanallah, ada yang bantu membersihkan. Kemudian ada yang membantu menyebarkan pamflet, walhamdulillah, jadi dikenal oleh masyarakat umum. Kemudian ada yang ikut ngaji, kemudian ada yang mengajarkan. Ini semuanya masing-masing punya kelebihan dan saling menguatkan. Wala tansaul fadla bainakum. Kemudian juga di sini dikatakan tentang masalah kaidah Qur'aniyah ini adalah wa fi waqi'ina mawadun kathiratun li taf'ili hadhihi al-qa'idah al-Qur'aniyah al-karimah falil jirani alladziina iftaraqu minha nasibun wal jamaah al-masjid minha hallun bal hatta al-'amil wal khadim alladzi ahsana al-khidmah. Jadi hak tetangga, kemudian petugas masjid, kemudian para pekerja, semuanya adalah punya hak dan punya kelebihan. Wa di hadhihi al-qaidah huduruha al-qawi fil muamalah. Maka kaidah ini merupakan kaidah yang besar, yang agung untuk membentuk muamalah yang bagus di antara kita. Termasuk dalam organisasi ataupun dalam kelembagaan, dalam pekerjaan. Ini wala tansaul fadla bainakum. Qala ba'du ahli ilmi min barakatir rizqi alla yunsiyal abdu al fadla fil muamalati. Termasuk keberkahan rizki, termasuk keberkahan rizki adalah alla yunsiyal abdu al fadla fil muamalah. Ada agar
seorang hamba tidak melupakan keutamaan dalam muamalah. Jadi tidak melupakan kelebihan dan keutamaan dalam bermuamalah. Ini min barakati rizki. Allah yunsil amdu al-fadla fil muamalati. Kama qala ta'ala wala tansal fadla bainakum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu lupakan keutamaan di antara kalian. Bit taisiri 'alal musirin. Berusaha memudahkan kepada orang-orang yang lagi kesulitan. Wa indoril mu'sirin, memberikan tangguh kepada orang-orang yang masih kerepotan. Misal ya, ada yang hutang belum mampu, kita kasih tangguh. Wal muhabatu 'indal bai'i wasyira, berusaha menunjukkan kecintaan ya ketika menjual dan membeli. Artinya berusaha mudah ketika beli, mudah ketika jualnya. Ya, kepenakan ketika dodol, kepenakan ketika beli. Ya, kepenak ketika beli, kepenak ketika dodol. Bagus apa enggak? Bagus ya. Ya, penakan itu. Bima tayassara min qalilin aw katsirin. Fabidzalika yunalul 'abdu khairan katsiran. Jadi dengan demikian ketika kita berusaha tidak melupakan keutamaan di antara kita, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk yang baik, akhlak yang baik dan amal-amalan yang baik, dan ditunjukkan wa yu'idana min sayyi'aha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dari kejelekan akhlak yang menimpa kita. La yu'idu minha illa huwa subhanahu, tidak ada yang bisa menjaganya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, secara ringkas kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung, mengingatkan kepada kita untuk tidak melupakan kelebihan di antara kita semuanya dalam kehidupan bermasyarakatan, terutama dalam kehidupan keluarga. Ini kunci kalau kita ingin, di antara kunci biar hidup kita nyaman dalam keluarga adalah jangan melupakan kelebihan di antara kita semuanya. Istri tidak melupakan kelebihan suami, dan suami tidak melupakan kelebihan istrinya. Misal ya istrinya mengingat kelebihan suami. Ya, suami meskipun dia uangnya pas-pasan, ya suami yang hasilnya sebulan dapatnya hanya 1 juta, tapi suami ini punya kelebihan loh. Ya, kelebihannya apa sih? Kelebihannya ini perhatian sama istrinya. Walaupun cuma 1 juta, ya dia nggak pelit lah kalau bilang sayang misal, atau nggak pelit kalau dia punya sesuatu untuk diberikan hadiah padanya, nggak pelit untuk memberikan jajan kepada anaknya. Kemudian suaminya juga dia sering ngajak untuk jalan-jalan. Ya, kira-kira kalau istri diajak jalan-jalan seneng enggak? Senang enggak? Senang ya. Ini bentuk kelebihan. Misalnya, istrinya mengingat kelebihan suaminya, walaupun tadi gajinya pas-pasan. Si istri juga atau suami melihat kelebihan suaminya, kelebihan istrinya, kelebihan istri. Subhanallah ya, istrinya luar biasa. Istri saya itu, istri kalian. Misal setiap pagi dibuatkan kopi. Ada yang suka kopi kalau pagi? Ya, misal pagi-pagi dikasih setiapkan kopi. Kemudian kalau mau berangkat sekolah sudah disiapkan bajunya, dikosokkan. Itu kelebihan apa kekurangan? Kelebihan apa kekurangan? Kelebihan, Bang. Kelebihan lah.
Ya kalau jenengan digosokkan bajunya, ya. Kemudian disiapkan kalau yang ke kantor sepatunya. Kemudian dicarikan kuncinya, ini kuncinya disiapkan. Misal, ya biasanya kan suami carinya kunci peci, ya, apalagi disiapkan semuanya. Ini kelebihan istri, subhanallah. Mengingat hal itu, kita akan tumbuh. Sudah kayak gitu, masakannya enak, ya. Ini wala tansawul fadla bainakum. Ini dalam kehidupan, ya, kehidupan keluarga, dalam kehidupan ketakmiran pun gitu. Coba kita lihat kelebihan-kelebihan. Coba ketua takmir kita perhatian sekali. Subhanallah, ya. Sudah dibuatkan program kajian yang rapi, pemateri-materi, ya, yang jelas. Kemudian sudah diberikan program pas bulan Ramadan, kemudian dipublikasikan pula kegiatannya. Ini adalah kelebihan yang ada. Dan kelebihan jamaah di sini luar biasa, semangat ngajinya, ya. Kemudian mendengarkan dengan saksama. Ini kelebihan apa kekurangan? Kelebihan, ya. Sampai luar biasa, ya. Kelebihan jamaah sini itu contoh kelebihan. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan di antara kalian tentang kelebihan dan keutamanya. Maka insyaallah bidillah, ketika kita melihat kelebihan-kelebihan seorang yang ada, akan muncul mawaddah, mahabbah di antara kita semuanya. Sebaliknya ketika kita memikirkan hanya kekurangannya saja, akan menjadikan kita kebencian. Terakhir saya ingatkan kepada saya pribadi dan kepada teman-teman semuanya, termasuk bentuk pengabdian atau bentuk kesenangan kita kepada guru-guru kita. Ya, guru-guru kita adalah kita berusaha mengingat kelebihan, keutamaan dan jasa-jasa para guru kita. Maka sertakan doa-doa Anda semuanya untuk guru-guru Anda, termasuk ilmu yang bermanfaat adalah wasuhbatu ustadin. Jangan sampai kalian dulu diajari Iqra, diajari Quran, tapi giliran sudah besar malah tidak mengenal kaya gurunya, padahal dia gurunya dia sendiri. Kita berusaha jangan seperti itu, dan kita berusaha kalau bisa didekati, bahkan diarahkan atau diajak kepada yang benar semuanya, bentuk kesayangan kita. Jadi kita berusaha mendoakan guru kita semuanya. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya. Dan mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas, kurang bisa dipahami, dan kurang bisa berarti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa mengamalkan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari semuanya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.